Saman Insight di sesi yang ketiga ini akan membahas sekaligus memberikan sebuah jawaban mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan dunia global. Bersama Pak Sarif, narasumber kita pada hari ini. Pak Sarif, sebagai seorang muslim kan kita ada di tataran global ini, Pak. Banyak tantangan. Nah, kiranya tantangan apa saja, Pak, yang menjadi ladang ibadah bagi seorang muslim, Pak, yang harus dihadapi dalam konteks kehidupan internasional? Kalau ditanya apa persoalan dasar kemanusiaan, kalau ditanya yang paling dasar dari manusia adalah kemerdekaan. Kalau sekarang kita menghadapi banyak sekali kendala-kendala di dalam itu, bahkan persoalan-persoalan yang disebut krisis, sesungguhnya itu adalah krisis kemanusiaan. Dalam arti apakah manusia sebagai individu, sebagai masyarakatnya sudah merdeka? Kalau manusia sudah mampu merdeka dari belenggu politik, belenggu ekonomi, bahkan belenggu hawa nafsunya, itu menjadi lebih mudah. Pada intinya, sebesar apapun resources yang disediakan oleh alam, kalau manusia terbelenggu oleh hawa nafsu, itu dulu. Lalu apalagi sesudah manusia merdeka, nomor dua, manusia harus maka pendidikan apapun yang kita tumpahkan untuk meningkatkan kualitas manusia menjadi tidak ada artinya kalau pendidikan itu tidak menghasilkan manusia merdeka, tidak menghasilkan manusia yang jujur. Saya kira itu persoalan dasar kita. Tentu nanti di dalam tataran praksis kita punya persoalan-persoalan lingkungan, punya persoalan energi, punya persoalan air, punya persoalan lain-lain. Yang itu semua sesungguhnya jawabannya sudah ada. Tetapi persoalannya adalah kapan jawabannya ditemukan dan oleh siapa. Maukah kita menjadi orang yang menemukan jawabannya? Dan kuncinya adalah strive. Jahad. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan manusia-manusia yang bersungguh-sungguh di jalanku, niscaya kutunjukkan jalan-jalan. Itu satu tarikan nafas dengan pernyataan Allah pada permulaan dulu ketika kita belum turun ke dunia di hadapan para malaikat. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha, sebagai jawaban atas gugatan para malaikat. Kenapa manusia yang bisa menumpahkan darah bahkan bisa berbuat kerusakan yang justru diberi Allah? Jawaban Allah adalah diajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Artinya, kalau sekarang kita belum punya jawaban tentang energi yang bisa menghidupi kita 50 tahun yang akan datang, Allah sudah menyediakan sebetulnya. Tinggal kita temukan saja. Kalau hari ini kita belum tahu penyakit kanker, kalau hari ini kita belum tahu penyakit obat dari HIV/AIDS, Allah sudah sediakan semua. Tinggal masalahnya, mau nggak kita yang menemukannya? Bisa kita menemukan? Bisa. Syaratnya tidak pandang bulu, mau beriman mau tidak beriman, kita harus bersungguh-sungguh di jalan. Sama halnya seperti Einstein bersungguh-sungguh, sama halnya seperti Ibnu Sina bersungguh-sungguh, sama halnya seperti Newton bersungguh-sungguh, maka mereka menemukan jawaban-jawaban itu. Kalau umat Islam sekarang bersungguh-sungguh, kita akan menemukan. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah menemukan jawaban dan sebaliknya berakhir senantiasa di dead end, sederhana saja, kemungkinan besar kita tidak bersama-sama. Waduh, ini jadi motivasi nih untuk kita yang sudah dibekali peta, dibekali buku masak, Al-Quran dan Al-Hadis itu, untuk kita bisa menggalinya secara lebih baik lagi. Pak Sarif, di penghujung perjumpaan kita, Pak, kami ingin penekanan dari Bapak, poin-poin untuk bisa menginspirasi umat muslim yang lain agar mampu berkontribusi sekecil apapun yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan atau dunia ini, Pak. Baik para pemirsa yang berbahagia,
ramah, lebih menarik. Itulah tantangan kita. Rasulullah diutus dengan membawa kitabullah untuk membawa rambu-rambu agar kita mampu menjalani tugas itu dengan lebih mudah, karena dari jauh kita sudah tahu di mana letak tujuan kita. Dari jauh kita sudah diingatkan di mana letak bahaya kita. Dari jauh kita sudah diberikan penyegaran tentang apa yang terjadi kalau kita berbuat kebajikan di sini. Maka marilah kita sama-sama membaca kitabullah dan membaca ayat-ayat kaumnya untuk mampu menyempurnakan diri menjadi manusia yang merdeka, yang menjalani hidupnya dengan jujur, dengan tujuan bermanfaat bagi sesama dan lingkungan untuk meraih ridho Ilahi. Saya kira itu. Aduh, terima kasih sekali Pak Syarif atas pemaparan yang sangat inspiratif. Semoga tayangan kita ini bisa mengajak umat muslim lainnya, rekan-rekan, keluarga kita untuk bergerak menjadi lebih baik lagi ya Pak Syarif ya. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Salman Insight bersama narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Syarif Hidayat. Beliau merupakan dosen Teknik Elektro ITB, sekaligus juga sebagai Ketua Pengurus YPM Salman ITB. Kita bertemu di Salman Insight berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Saya Akbar Hidayah, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.